Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, jumpa lagi pada video pembelajaran mata kuliah tektonofisik pada pekan ke-7. Jadi bahasan kita kali ini kita akan berbicara atau membahas lebih lanjut terkait dengan pemekaran lantai samudera. Seperti yang kita tahu bahwasanya beberapa pekan ke belakang itu kita membahas suatu hal yang umum ya. Kita membahas hal yang besar dari mulai tektonik lempeng, sejarahnya seperti apa, pola pertemuan antar lempeng, dan sekarang kita membahas ke hal yang lebih spesifik, yaitu hanya pemekaran lantai samudera saja. Baik, untuk bagian atau outline pada pekan ini, jadi akan saya bagi ke dalam dua, tapi mungkin videonya lebih dari dua ya. Jadi ada bagian tektonik divergen itu untuk bagian yang pertama, lalu bagian kedua kita membahas terkait dengan topografi dari samudera atau oceanic topografi. Nanti terbagi ke dalam lantai samudera, ada continental margin, dan ada pematang tengah samudera atau kita kenal sebagai mid oceanic ridge begitu ya. Nah, oke. Jadi kita bahas dulu bagian umum. Kita tahu bahwasanya pertemuan antar lempeng ini slide sudah sering saya gunakan juga di setiap pertemuan. Jadi kita tahu bahwasanya ada 3 jenis interaksi antar lempeng, yaitu ada divergen, lalu ada konvergen, dan ada transform. Nah, kita kenal divergen itu merupakan interaksi antar lempeng ketika lempeng tersebut bergerak saling menjauh. Seperti di gambar kanan atas ini. Jadi ada lempeng yang bergerak saling menjauh begitu ya. Contohnya di Pasifik dengan Nasca, Pasifik dengan Antartik begitu, ataupun di Afrika dengan South Amerika gitu ya. Jadi lempeng bergerak saling menjauh dan alhasil akan menghasilkan batuan baru yang terbentuk akibat adanya pendinginan magma yang terangkat ke permukaan. Nah, kurang lebih gambarannya seperti yang gambar kanan ini. Jadi magma naik, lalu dari arus konveksi di upper mantle dia menggerakkan kerak samudera untuk bergerak ke kiri, satu lagi ke kanan begitu, dan nantinya di ujung akan menjadi ini ya, daerah konvergen ya, zona konvergen. Tetapi kita berbahas di sini nih, kita membahas divergennya saja di sini. Nah, tentunya dia akan menghasilkan magma yang naik, dan di sini oceanic crust juga bergerak. Selain dari arus konveksi juga disebabkan dari driving force akibat gravitasi. Baik, nah ini adalah gambaran yang baik ya untuk menggambarkan proses divergen, nanti hubungannya dengan kontinental seperti apa. Nah, tentunya kita harus bisa mengetahui dulu proses apa saja yang memicu tektonik divergen ini terjadi. Tentunya yang pertama adanya astenosfer yang naik ya. Lalu adanya juga pengurangan tekanan. Jadi kita tahu bahwasanya sifat fluida itu bergerak dari temperatur tinggi ke temperatur rendah. Pun juga bergerak dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah seperti itu ya. Dan singkat cerita di bagian atas ini mungkin memiliki pengurangan tekanan atau tekanan yang memiliki sifat yang lebih rendah daripada di bagian bawah. Jadi otomatis magma itu bergerak lari ke tekanan yang rendah seperti ini. Lalu di samping itu juga disertai dengan aktivitas partial melting. Jadi di sini ada bagian-bagian batuan, bagian-bagian dari kerak atau litosfer yang meluruh sebagian ya, atau mencair sebagian. Jadi itu akan yang tadinya jadi padat menjadi cair, ataupun dari cair menjadi padat. Tapi untuk yang padat menjadi cair itu pasti akan merubah komposisi magma. Dan itu mungkin yang memicu variabel-variabel lain terjadi. Lalu kita kenal juga ada kenaikan magma, kita sebut sebagai upwelling, dan juga nantinya di sini akan terjadi pembentukan lantai samudera baru. Nah, ini kita lihat, ini salah satu contoh hubungan antara mid oceanic ridge dengan kontinen ya. Ini kita ambil penampang gambaran dari South America, Amerika Selatan dengan yang di mid Atlantic ridge ya. Begini. Di sini ada oceanicnya, di sini ada kontinennya. Oke. Nah, lalu kita tahu semuanya rekan-rekan, kita sudah membahas di pekan lalu, pekan-pekan sebelumnya maksud saya. Jadi ada kecepatan antar lempeng. Dalam artian berarti lempeng tersebut memiliki kecepatan yang tentunya berbeda-beda. Nah, apa yang menyebabkan perbedaan dari kecepatan lempeng tersebut? Tentunya kita juga sudah membahas dari ketebalan keraknya, dari berapa volume
litosfer yang dia bawa ya. Lalu juga di sini lebih ditekankan lagi ada structures-nya seperti apa, lalu ada sirkulasi dari hidrotermalnya seperti apa, segmentasinya seperti apa, ketersebaran magma chambernya seperti apa, dan meltingnya seperti apa. Ini ada 7 variabel yang memicu kecepatan dari sebuah lempeng. Nah, dalam klasifikasinya sendiri kita kebagi ke dalam 4 ya. Jadi kita lebih detailkan lagi. Jadi ada yang ultra slow itu di bawah 1 cm, yang slow itu sekitar 1 sampai 5, yang intermediate itu 5 sampai 9, dan yang fast itu yang lebih dari 9 cm. Tentunya kita tahu kalau fast itu berarti mungkin dia divergen di oceanic, lalu di ujung-ujungnya itu masuk sebagai sebagai subduction plate ya, sebagai lempeng yang tersubduksi ke bagian bawah, menujam ke bagian bawah. Oke, nah ini juga salah satu contoh, beberapa contoh ya, bukan satu. Jadi, apa yang terjadi ketika lempeng tersebut bergeraknya fast dan ketika bergeraknya slow. Nah, ini tentunya akan terjadi perubahan yang pada morfologinya ya. Kita lihat di sini, kalau fast ya seperti ini nih. Jadi dia memiliki banyak pematang-pematang, disnya banyak nih. Pematang tengah sambarannya banyak. Begini, yang tertransform cukup jauh. Sedangkan kalau slow ya kita lihat nih. Jadi bukannya besar juga ya. Jadi dia merubah dari morfologinya itu cukup banyak juga zonanya. Oke, baik. Nah, kita lanjut bahwasanya di gambar ini kita lihat ada 3 poin yang utama ya pembentukan dari tektonik divergen. Jadi ada astenosfer yang naik, lalu ada setelah itu pembentukan kerak samudra yang baru, tentunya astenosfer magmanya naik begitu ya. Lalu di situ kan ada pengurangan tekanan tuh. Jadi dalam hal ini yang tadinya suhunya tinggi jadinya rendah begitu ya. Jadi barangnya itu yang tadinya cair jadi membeku menjadi batuan, jadi komponen dari kerak gitu, dan tentunya terbentuk oceanic litosfer yang baru setelah itu kan. Nah, bagian kanan ini merupakan unsur secara tampilan secara vertikal ya di oceanic. Kita tahu di sini adalah bagian dari kerak samudra, tipis saja gitu ya, nggak lebih dari 10. Ini bagian dari litosfernya. Kita lihat ini ada upper mantle-nya kan, bagian sini ada litosfer mantle-nya. Nah, kita lihat pada kerak samudra itu susunannya itu tersusun dari beberapa paket batuan yang khas yang nanti kita kenal sebagai kompleks ophiolite. Nanti akan saya bahas di sesi terakhir ya. Tapi saya akan ini dulu overview dulu sebentar. Jadi di bagian bawah itu kita punya dunit atau nanti kita sebut sebagai peridotite juga ya. Kita nanti punya peridotite. Nah, di sini sebenarnya peridotite itu ya. Nah, lalu di atasnya itu tersusun dari gabbro. Jadi kadang ada sitting gabbro atau ada massive gabbro di situ ya. Jadi kalau kalian ingat petrologi, gabbro itu apa? Gabbro itu batuan yang bersifat basalt gitu ya. Lalu di atasnya itu dia memiliki adanya columnar join ya. Columnar join atau ada dolerite nih ya. Sitit dike kompleks begitu. Di sini ada kompleks batuan-batuan yang terstrukturkan. Maksudnya adalah dia akan memiliki sitting join, di sini akan memiliki columnar join begitu ya. Nah, setelah itu di atasnya itu dia memiliki lava bantal. Nah, lava bantal, jadi lava bantal itu nanti kita lihat gambarnya. Jadi lava bantal itu kayak lava yang muncul di permukaan. Lava yang muncul di laut, di dalam laut, di arus yang keruh atau di arus turbidit lah ya, di kondisi keruh. Alhasil dia akan membentuk bantal-bantal seperti itu. Kalau misalkan kita tahu kan lava itu muncul di gunung api, di permukaan bumi, di daratan, dia akan membeku tuh menjadi lava andesit atau lava basalt ya. Sedangkan di laut itu yang sifatnya basalt, dia akan membentuk lava bantal. Bentukan bantal-bantal seperti itu. Oke, baik. Nah, ini adalah perkembangan yang terjadi pada zona tektonik divergen. Kita tahu biasanya diawali oleh extensional rezim atau rezim dari pemanjangan. Kita kenal kemarin ada half graben, ada graben, begitu ada horse ya. Nah, itu kan seperti ini. Jadi ada tarikan dari kiri ke kanan misalkan ya. Di sini ada bagian-bagian litologi yang hancur atau membentuk graben ya di sini ya. Atau kita proses awalnya ekstensional, lalu setelah itu ada penipisan kerak di sini. Kita lihat ini ada bagian yang tipis, lalu di sini akan muncul graben-graben.
atau terbentuknya rifting ya, pembentukan rifting gitu. Nah, setelah itu semakin berjalannya waktu, bloknya semakin menjauh kiri dan kanan. Nah, ini semakin jauh kiri kanan, di bagian tengah itu magma udah mulai naik, tapi sebelum itu selama bloknya kiri kanan ini juga akan memicu ini ya, terjadinya half graben di sini atau secara normal yang membentuk district fault begitu ya. Di sini ada half graben, ini khas sekali di zona passive margin nih. Kita kenal ini passive margin ya. Nanti di sini naik magmanya. Nah, tentunya magma ini naik juga terjadi erupsi di sini, erupsi lava basaltik begitu ya. Nanti pembentukan pembentukan batuan baru. Nah, lalu ini sudah kondisi saat ini. Ini kondisi saat ini. Jadi kita lihat di sini bagian kontinental, di sini bagian oceaniknya. Nah, ini bagian di continental margin ya. Di sini passive margin nih. Di sini passive margin, kita lihat di sini batuan basementnya dia terbentuk dari half graben yang terbentuk akibat adanya zona extensional regime ini. Dan di bagian tengah ini tersusun dari batuan-batuan yang tadi, kompleks batuan yang tadi khas dari oceanic, ada gabbro, ada peridotit, ada lava bantal seperti itu ya. Nah, ini salah satu perkembangan terkini atau perkembangan yang dialami oleh samudera, oleh pemekaran lantai samudera. Oke, nah ini adalah salah satu contoh gambar. Jadi kita lihat ini ada namanya fissure. Jadi fissure itu adalah salah satu rekahan yang terbuka, teman-teman semua. Rekahan yang terbuka ini contohnya di Mid Atlantic Ridge. Jadi kita lihat di sini, ini di zona Mid Oceanic, di zona pemakanan lantai samudranya ya. Dan juga akan menghasilkan lava bantal seperti ini nih. Nah, di sini ada bantal-bantalan. Dan sebenarnya kita juga bisa lihat lava bantal di beberapa tempat lain ya selain di sini gitu. Tapi ini kan aktual nih di zona divergennya. Oke. Nah, ini adalah salah satu contoh gambaran di Iceland. Kita tahu bahwasanya Iceland atau Islandia itu adalah satu-satunya pulau yang berdiri atau hadir pada zona divergen. Kalau kita lihat lagi peta dunia kita, maka kita akan bisa, oh iya betul juga begitu ya. Nah, di sini sering sekali terjadi erupsi ya. Kita lihat ini adalah bentuk-bentuk erupsi di Iceland. Ini diambil di tahun 2010. Nah, ini juga sama ya. Jadi ini erupsinya bersifat basaltik juga. Nah, di sini juga kita banyak mempelajari tentang pemekaran lantai samudera. Oke, baik, mungkin sesi ini saya cukupkan. Apabila ada pertanyaan silahkan dicatat lalu ditanyakan pada sesi tatap muka. Kita jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.